Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Walaupun tidak ada subscriber dan tidak ada viewer, tetapi kami akan tetap bikin konten edukasi untuk kalian semua sesuai dengan apa yang kami rasakan dan apa yang kami alami. Bersama saya Devian Mahendra dan rekan saya. Bersama saya Sabda Zikra. Oke, pada malam hari ini kita akan melanjutkan konten sesi tanya jawab yang kedua yang sebelumnya bertemakan persahabatan. Dan malam hari ini kita akan membahas tema tentang perkuliahan dan pekerjaan. Kuliah, kerja, kuliah, kerja. Oke, langsung saja pertanyaan yang pertama ditanyakan oleh rekan saya Sabda Zikra, silakan. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan saya Devian Mahendra. Oke, saya akan mengajukan satu pertanyaan kepada rekan saya Devian Mahendra. Apa yang memotivasi kamu untuk melanjutkan ke perguruan tinggi setelah menyelesaikan masa SMA-nya? Oke, yang memotivasi saya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi yaitu selain untuk memudahkan mendapatkan pekerjaan, walaupun itu belum pasti ya. Yang tamat SMK aja bisa langsung dapat pekerjaan, apalagi kuliah, dan itu dimudahkan. Motivasi lain saya untuk melanjutkan perguruan tinggi yaitu pada waktu itu saya memiliki keinginan untuk menjadi penulis dan itu tidak diajarkan untuk di SMK. Dan saya memutuskan untuk mencari perguruan tinggi yang ada jurusannya berkaitan dengan penulis. Oke, dan singkat saja saya masuk mengambil jurusan ilmu komunikasi. Sebenarnya ilmu komunikasi itu konsentrasinya terbagi beberapa macam, ada broadcasting dan jurnalistik dan perfilman kalau nggak salah. Di sini saya memilih jurnalistik karena basic saya ingin menjadi seorang penulis. Dan singkat cerita pada waktu itu semester awal kuliah lah, semester 3 kan katanya di situ ada pembagian konsentrasi. Kalau jurnalis aja, broadcasting aja, perfilman aja. Tetapi nyatanya itu tidak ada dipisahkan dan akhirnya itu digabung semuanya, dan semua pelajaran mengenai perfilman, broadcasting, jurnalistik itu digabung menjadi satu. Dan itulah, kalau digabung itu saya bingung fokusnya, yang awalnya ke jurnalistik dan akhirnya saya terbang ke broadcasting. Dan jujur aja ya, yang kalian bilang aku pandai ngedit, pandai gitu-gitu tuh, itu sebenarnya aku tuh otodidak kan, belajar sendiri terus diajarkan teman. Itu kalau di perkuliahan ya 10% diajarkan, tetapi aku lebih banyak Belajar sendiri. Dan yang awalnya aku ingin menjadi seorang penulis itu lama-lama tersingkirkan, bukan tersingkirkan sih, Lama-lama aku lebih ke broadcasting, fokus ke yang sekarang gitu lebih ya. fokus ke broadcasting karena aku lebih suka ngedit. Dan bukan berarti aku melupakan dunia jurnalistik, tapi aku juga belajar tentang jurnalistik, dan itulah aku lebih fokus ke broadcasting sekarang, dan jurnalistik aku masih tetap belajar juga walaupun ya sedikit. Itulah tujuan aku kuliah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Tadi kan sebelumnya bilangnya tujuannya untuk masuk perguruan tinggi, satu untuk melanjutkan bakatmu ke dari apa? Penulis ya. Penulis, sehingga sekarang hobinya ke jurnalistik, broadcasting. Apakah dengan hobimu yang sekarang broadcasting, apakah kamu akan melupakan cita-citamu yang dulu jadi penulis sehingga lebih fokus ke broadcasting, atau masih melakukan sampingan sebagai penulis? Ya, kalau untuk sekarang ini selama apa yang aku kerjakan, aku lebih banyak mengerjakan broadcasting ya. Apalagi ada kerja serat itu dari teman-teman yang minta tolong untuk mengedit ini, untuk edit video, atau untuk bikin film. Itu bisa menghasilkan istilahnya cuan pun di rupiah gitu ya. Di rupiah. Jadi yang membuat aku nyaman, yang bisa membuat aku menghasilkan sesuatu, kenapa tidak aku fokuskan gitu. Ya, sekarang aku lebih fokus ke broadcasting karena aku dari sana bisa mendapatkan pundi-pundi rupiah. Walaupun tidak kesimpulannya berarti lebih fokus ke karir sekarang broadcasting gitu ya. Bukan berarti aku enggak berarti melupakan tentang penulis ya. Aku tetap masih melanjutkan menulis cerpen, pernah ikut lomba, terus quotes. Kalau zaman sekarang quotes itulah quotes.
Ya gitu. Oh ya, tadi ngomong-ngomong ikut lomba cerpen, pernah nggak mendapat juara waktu penulisan lomba cerpennya? Kalau waktu itu kalau lomba cerpen nggak dapat juara, tetapi waktu itu pernah ikut lomba menulis festival surat pada waktu itu dan memang itu banyak diikuti oleh peserta sekitar berapa ya, 500-an dan alhamdulillah banyak juga. tulisan saya masuk ke 100 besar. Alhamdulillah, termasuk penulis yang berkarya juga saudara. Ya, istilahnya banyak yang nggak tahu kalau aku suka nulis, bakat terpendam. Wajib dicontoh nih guys, apresiasi, kita kasih apresiasi lagi. Oke guys, kita akan melanjutkan pertanyaan yang ketiga dari saya untuk rekan saya Devrian Indra. Oke, untuk sekarang ini di kampus manakah kamu kuliah dan kenapa kamu harus memilih kampus itu? Apakah ada sesuatu yang istimewa di kampus itu? Ini jawabannya cukup panjang. Saya sekarang melanjutkan perguruan tinggi di salah satu universitas swasta yang ada di Pekanbaru. Ayo di mana? Swasta Di universitas swasta. Sebenarnya nggak ada kepikiran di situ. Pada waktu itu kan ada namanya SNMPTN dari sekolah dan itu memilih perguruan tinggi, dan saya waktu itu milih Unan di Padang, Unan, UIN sama UIRAN. Dan aku milih ya nggak jauh dari jurusan jurnalistik ya, aku milih komunikasi dan aku nggak lulus dan masuk jalur yang kedua namanya jalur mandiri. Aku milihnya di Undri waktu itu kan, dan ya nggak lulus juga, mungkin belum rezeki mungkin kan. Dan akhirnya sebenarnya ada jalur ketiga sih untuk masuk kuliah, cuman aku nggak mau masuk lagi. Dan karena aku nggak lulus, akhirnya aku memilih di universitas. Selain melanjutkan ke Muhammadiyah, karena sebelumnya aku udah 6 tahun di Muhammadiyah, di SMP Muhammadiyah, di SMK Muhammadiyah, dan di sekarang perguruan tinggi juga Muhammadiyah. Jadi kesimpulannya nggak bisa move on dari Muhammadiyah Bisa gitu move ya. on. Berarti istimewa kali lah buat saudara, buat rekan saya ini ya. Istimewa kali lah buat memilih Muhammadiyah sehingga SMA aja Muhammadiyah dan perguruan tingginya Muhammadiyah, pasti ada sesuatu yang memotivasinya. Yang lebih istimewa di Muhammadiyah itu misalnya kayak ekstrakurikulernya pasti lebih dari yang lain gitu. Dan aku milih dekat dari rumah itu bukan alasan sebenarnya. Ya karena Muhammadiyah itu dekat dari SMK aku bisa bermain tetanggaan di SMK. Terus kemudian aku tuh diajarkan ilmu agama juga yang cukup banyak, karena kan yang namanya Muhammadiyah pasti banyak mengajarkan tentang ilmu agama. Ya setidaknya segitu sih alasan aku memilih, karena nggak lulus jalur SNMPTN sama jalur mandiri, dan akhirnya aku memilih. Oke, selanjutnya setelah rekan saya bertanya kepada saya, dan kini giliran saya yang akan bertanya kepada rekan saya. Di sini kan Anda merantau di Pekanbaru sudah lebih kurang selama 6 tahun. Ya, 6 tahun, ya segitu lah. Dan Anda sudah mendapatkan pekerjaan di salah satu perusahaan swasta yang ada di Pekanbaru. Apa yang membuat Anda yang akhirnya memilih merantau di Pekanbaru, dan kenapa Anda memilih kota Pekanbaru sebagai kota perantau Anda, dan kenapa Anda tidak memilih di kota yang lain? Oke, sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada rekan saya Devrian Mahendra atas pertanyaannya. Alasan saya untuk memilih kota Pekanbaru ini sebagai rantauan saya yaitu karena termasuk dekat dari provinsi saya, itu Sumbar. Ibaratnya kata orang Sumbar ini ibaratnya dapur Sumbar lah gitu. Sumbar itu pusatnya dan ini dapurnya. Kenapa saya katakan begitu? Karena mayoritas dan penduduk Pekanbaru ini mayoritas kebanyakan orang Minang, Sumbar, bukan begitu? Ya, aku orang Minang. Orang Minang.
Dan Rekasa sendiri juga orang Minang, walaupun dia kelahiran sini tapi orang tuanya Minang, dia darahnya Minang, ngaku-ngaku Minang guys. Oke, lanjut. Terus itu alasan saya. Yang kedua, kenapa saya tidak mau memilih rantau yang lain? Karena saya nggak ada niat rantau jauh-jauh itu. Karena pertama di sini saya ikut oleh saudara kandung saya merantau sini. Tujuan pertama yaitu saya merantau di sini, satu pasti tahu kan, untuk belajar lebih mandiri, itu satunya. Yang kedua, ingin merubah nasib keluarga. Dan alhamdulillah selama merubah nasib keluarga. iya, Emang udah punya keluarga? maksudnya keluarga di kampung gitu kan. Kirain udah punya keluarga ya guys. Ya nggak mungkin lah kan, seterusnya kita minta orang tua kan, pasti kita ingin jadi mandiri gitu. Jadi itu tujuannya. Dan alhamdulillah saya diterima bekerja di suatu perusahaan swasta. Nggak perlu saya sebutkan perusahaannya ya, privasi. Dan alhamdulillah saya bekerja di sana selama 6 tahun. Dan selama 6 tahun ini rekan saya ini sudah hidup mandiri dan sudah mengurangi beban orang tuanya, dan dia sudah mendapatkan pekerjaan untuk menghidupi kebutuhannya sehari-hari selama ya udah lebih kurang 6 tahun yang dijalaninya. Oke, sebelumnya Anda sudah berapa lama kerja di salah satu perusahaan swasta itu? Sebelumnya saya bekerja selama 6 tahun. Sudah 6 tahun, berarti udah mulai merantau sini langsung dapat pekerjaan. Iya, alhamdulillah saya di sini baru nyampe di Pekanbaru ini. Saya menganggurnya 1 minggu dan saya berkeliling mencari informasi di mana aja perusahaan yang buka lowongan, baik itu di media sosial maupun di media kabar, saya mencari informasi tentang lowongan. Dan alhamdulillah waktu itu saya lagi melakukan perjalanan mencari perusahaan yang buka lowongan, dan alhamdulillah saya mendapatkan lowongan pekerjaan di perusahaan yang saya bekerja sekarang ini. Dan alhamdulillahnya saya mencoba untuk melamar, dan tahu nggak guys, saya jadi pelamarnya jadi orang yang terakhir, dan pas interviewnya yang terakhir, dan alhamdulillah yang dipanggil saya. Jadi yang lamarannya terakhir, interviewnya terakhir, dipanggilnya pertama. Itu guys, jadi kalau rezeki itu kita nggak tahu, selagi kita ada usaha pasti ada jalan. Nah, coba dong dibagi trik and triknya. Anda kan merantau di sini sudah lebih kurang 6 tahun, dan sampainya Anda di Pekanbaru, Anda bilang Anda nganggur cuma 1 minggu ya. Coba dong bagi trik and tricksnya, bagaimana sih cara untuk supaya mudah mendapatkan pekerjaan seperti Anda. Dan ini sharing untuk teman-teman yang susah mendapatkan pekerjaan, termasuk saya sih sebenarnya. Coba dong kasih tips gimana caranya supaya kita bisa lolos pekerjaan di suatu perusahaan yang ada di mana saja. Oke, sebelum saya membagikan tip-tipnya atau triknya, sebelumnya itu sih tergantung rezeki kita ya. Rezeki udah ada yang menentukan. Tapi kalau tip saya itu yang penting, satu, kita berangkat dari kampungnya untuk yakin untuk menjadi bisa mandiri, dan yakin. Yang kedua, yakin untuk bisa merubah nasib kita di sini dan nasib keluarga kita di kampung itu. Yang ketiga, ingat keluarga untuk memotivasi kita selalu untuk merantau. Yang keempat, kita benar sungguh-sungguh untuk mencari pekerjaan yang fokus. Ada niat ya? Ya, niat dan hati itu sungguh-sungguh mencari pekerjaan. Dan jangan lupa di samping mencari berusahanya, kita juga berdoa kepada Allah. Dan itu aja motivasinya. Nah, ini kan ada juga teman-teman yang udah melamar pekerjaan tapi tahap pertama dia lolos ibaratnya, dan tahap selanjutnya dia nggak lolos gitu. Coba dong dibagi rahasianya gitu, gimana cara kita supaya bisa melewati tahap tersebut. Tahap pertama, kedua, maksudnya pas interview dipanggil dan pas mau diterimanya nggak terpanggil gitu. Oke, tahap di sini cara-caranya situ, kalau kita dipanggil interview itu udah peluang pertama bagi kita untuk bisa dapat bekerja di perusahaan itu. Kenapa begitu? Karena di situ orang bisa menilai, wah ini pas nengok dari lamaran, wih ini kayaknya bisa nih. Pertama berarti dari lamaran. Iya, dari terus yang kedua lihat dari segi apanya supaya kita bisa lulus di perusahaan. Dari segi Pakaian atau penampilan kita gitu. Adab, sopan santun. Ya, itu adab, sopan santun, dan tata cara kita bicaranya gimana.
Itu yang kedua. Dan yang ketiga, pas interviewnya tuh fokus, kita yakin kita bisa baca bismillah dulu kan, awali dengan bismillah. Segala sesuatu kalau diawali dengan bismillah insya Allah dipermudah oleh Allah gitu kan. Baca bismillah, jadi pas saat bos perusahaannya ngajukan pertanyaan kita fokus mendengarkan, dan satunya jangan grogi. Kalau grogi dah itu hilang semua, pokoknya fokus kita bisa terima. Ya udah itu aja. Nah itu dia buat teman-teman yang ingin mendapatkan pekerjaan atau yang sudah pernah melamar tetapi belum diterima, mungkin jawaban dari teman saya ini bisa memotivasi Anda untuk mencari pekerjaan, dan yang terpenting niat Anda dalam hati dan penting yakin. Gitu. Kita masuk ke pertanyaan terakhir, yaitu apa sih enaknya hidup merantau, dan sebenarnya lebih enak hidup merantau atau hidup dengan orang tua. Dan kalau misalnya Anda masih hidup dengan orang tua, apakah sampai saat ini Anda masih menganggur atau di sana Anda sudah mendapatkan pekerjaan seperti yang Anda rasakan di kota Pekanbaru ini? Oke guys, saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga dari rekan saya Devil Mahendra. Apa sih enaknya merantau? Enaknya merantau itu guys, kalau karena enak, apalagi kita udah dapat pekerjaan. Pokoknya kalau udah dapat pekerjaan tuh kita udah menerima gaji, pokoknya apa yang kita inginkan kita bisa beli, kayaknya kayak mau beli baju, sepatu, makanan, gitulah enaknya. Tanda kutip ya, walaupun kita sudah bekerja dan sudah mendapatkan gaji yang menurut kita itu sudah melebihi, tapi pesan satu, jangan royal, karena di sini kita hidup mandiri dan jauh dari orang tua, dan itu sangat diharapkan kita tidak boleh boros, tidak boleh royal, karena masih banyak kebutuhan yang harus kita kejar gitu. Yang kedua, motivasi enaknya merantau yaitu kita bisa menambah wawasan gitu, mengetahui pengalaman-pengalaman baru, apa aja sih yang ada di kota-kota itu, kayak mana sih kota Pekanbaru itu, apa sih apanya sih, kuliner-kuliner apa aja sih yang ada di situ. Dan yang terakhirnya kita bisa mendapatkan teman-teman baru, bisa bertukar pengalaman baru dengan teman-teman itu, kenal dari orang ini, orang dari kampung kini, kampung sini, ibarat gitulah. Satu pertanyaan yang belum dijawab tadi. Kalau misalnya Anda masih di kampung, apakah Anda sudah mendapatkan pekerjaan seperti yang sudah Anda rasakan di kota ini? Kalau seandainya saya di kampung, jujur kalau saya di kampung, kalau sampai sekarang belum. Karena kenapa begitu? Karena masalahnya di kampung tuh peluang kerja tuh sedikit. Itu satu, peluang kerja tuh sedikit. Adapun pekerjaannya tapi digajinya tidak cocok. Itu. Kalau masalah makan tuh di kampung tuh kalau sama orang tua makan. Tapi kalau kita mau beli ini, mau beli itu nggak bisa. Soalnya di sana tuh susah mendapatkan pekerjaan. Itu pun kalau kita dapat belum tentu bisa sebagus yang di Pekanbaru ini. Nah itu dia sesi tanya jawab kami pada malam hari ini, dan mungkin kami akan menyampaikan pesan-pesan untuk teman-teman yang menonton pada hari ini. Silakan sampaikan pesan untuk teman-teman yang ingin melamar pekerjaan di sebuah perusahaan atau di mana. Oke, pesan dari saya, kalian tetap semangat untuk mencari pekerjaannya, jangan menyerah, selalu berdoa, berusaha. Insya Allah kalau udah berusaha dan berdoa, serahkan hasilnya kepada Allah. Amin. Dan pesan dari saya buat teman-teman yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, yang pertama, kalau Anda ingin memilih jurusan, jangan mengikuti teman, karena jurusan itu tergantung dari keinginan kita, karena jurusan yang kita pilih itu akan menentukan masa depan kita. Jangan ikut teman. Terus yang kedua, kalau teman-teman ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, teruslah hadir di setiap mata perkuliahan, karena banyak mahasiswa yang saat ini dia tidak datang tetapi absennya tetap jalan karena menitip sama teman-temannya, dan itu sangat tidak baik untuk dicontoh. Dan yang terakhir, pesan saya cuma sedikit aja ya, bagi teman-teman yang ingin melanjutkan perkuliahan, cobalah untuk mencari organisasi atau yang membuat Anda bisa keluar dari zona nyaman, karena itu juga akan menambah link Anda untuk kedepannya. Itu saja pesan dari kami berdua. Oke, sekian pengalaman dari kami.
pengalaman kuliah dan pengalaman kerja, dan semoga bermanfaat dan menjadi motivasi juga buat kalian yang menonton ini. insya Allah kami akan melakukan sesi tanya jawab selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.